Hai Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, ini general reading untuk para Gemini di luar sana, Sun, Moon, atau Rising, oke? Jadi kalian jangan lupa cek Sun, Moon, Rising kalian ya. Kalau belum tahu, kalian bisa cek di description box ya. Di situ ada linknya untuk cek Sun, Moon, Rising. Kalian hanya perlu memasukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir. Menitnya juga harus tepat ya, karena beda menit bisa beda moon dan risingnya, oke? Jadi itu saja, ini general reading ya, situasi Gemini, Sun, Moon, Rising di luar sana untuk bulan Maret 2021, tetapi energinya bisa untuk 3 bulan ke depan. Ini kemungkinan apa yang terbaca sekarang belum tentu kan akan terjadi di bulan ini juga ya. Bisa jadi ini terjadi di beberapa bulan ke depan baru terlihat. Ini kemungkinan bisa 3 bulan ke depan atau bahkan lebih, oke? Jadi ini energi untuk 3 bulan ke depan lah ya, oke? Baik, untuk Gemini, Sun, Moon, Rising di luar sana, ingat karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua Gemini di luar sana ya. Sun, Moon, Risingnya nggak harus resonate pastinya ya, karena situasi di luar sana beda-beda ya. Macem-macem, tapi ini yang tertarik di sini adalah kolektif energinya, entah situasi yang mana yang terbaca di sini atau yang terambil di sini energinya gitu ya. Tentu saja nggak harus semuanya resonate atau tidak harus juga resonate di semua poinnya gitu ya. It's okay, ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak ya. Baik, kalau kalian sudah tahu Sun, Moon, Rising kalian, cek di masing-masing sign-nya ya. Misalkan sun sign-nya itu adalah Pisces, moon sign-nya itu Leo, dan rising-nya itu Aries. Jadi kalian bisa cari di masing-masing sign, yaitu Pisces, Leo, lalu Aries. Siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang lebih spesifik sesuai dengan situasi kalian. Bisa jadi, oke? Tapi ya itu tadi, memang tidak harus resonate untuk semua orang gitu. Tapi siapa tahu kalau resonate kalian bisa dapat pesan yang spesifik, oke? Kita langsung saja ke general reading di sini untuk para Gemini di luar sana, Sun, Moon, Rising. Baik. Kalau yang aku lihat di sini, ini akan resonate untuk para Gemini di luar sana, Sun, Moon, Rising yang situasinya sedang berada di masa transisi, move on ya. Transisi ingin memutuskan hubungan dengan seseorang atau memutuskan kehidupan kalian dari pengaruh seseorang, yaitu kebanyakan di sini tentang love life sih atau romance gitu. Ya, kebanyakan tentang itu ya. Jadi para Gemini di luar sana yang sedang berusaha melepaskan diri, memutuskan secara utuh atau benar-benar mengakhiri semua pengaruh dari seseorang itu ya, yang sedang mengalami masa transisi untuk move on dari sebuah hubungan, dari seseorang ya. Bisa jadi pesan ini resonate untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising di luar sana, oke? Kita langsung saja. Jadi di sini ada Prince of Air atau Prince of Sword. Jadi ini adalah energi kalian Gemini ya. Energi air sign ya, ini jelas air sign. Sword, Prince of Sword di situ. Air sign itu kan sebenarnya ada Aquarius, ada Gemini, ada Libra gitu ya. Tapi di sini ini adalah energi kalian banget Gemini ya. Prince of Sword atau Prince of Air, Ace of Fire, lalu Ace of Air atau Ace of Sword, dan ada Page of Earth. Oke. Jadi gini Gemini, kalau yang aku lihat di sini ini jelas seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalian itu sedang bertekad gitu, sedang mengupayakan, masih dalam proses ini. Tapi tekad kalian itu besar, effort kalian di sini kelihatannya besar karena ya mungkin kalian udah benar-benar kecewa dan pedih ya dari hubungan yang terakhir itu, dari orang yang terakhir ya yang menyisakan luka di sini. Kalian benar-benar kecewa banget gitu. Itu membawa tekad yang besar dari diri kalian ya untuk move on dari orang ini, untuk melepaskan semua pengaruh orang ini dari kehidupan kalian. Jadi kalian berada di fase mencoba realistis bahwa hidup kalian ini, kalau yang saya baca ya, entah ini orang itu sudah melakukan apa sama kalian gitu ya. Ini nggak lagi menghakimi mana yang benar mana yang salah juga ya, tapi ini lagi membaca situasinya sepertinya kalian itu
berusaha realistis itu tadi gitu. Kalau kalian masih stay di hubungan itu atau bersama orang tersebut gitu, kalian sepertinya hubungan hidupnya itu nggak bener-bener beres gitu loh. Kalian merasa hidup kalian itu jadi jungkir balik gitu. Jadi kayak apa ya, kalian berada di circumstances yang jadinya nggak bagus, dan itu juga memberikan imbas ke kehidupan yang lain gitu. Kalian cuman bawaannya sedih, hilang arah gitu bisa jadi. Terus apa ya, mau kerja atau mau melanjutkan kegiatan atau kehidupan itu bawaannya tuh rasanya nggak enak karena selalu sedih gitu loh. Ya, kegalauan, kegamangan ini tuh menyiksa kalian gitu, dan kalian jadi merasa hidup kalian itu nggak ke depan gitu, nggak melangkah ke depan, nggak maju, stay di tempat terus, terpuruk, bahkan bisa jadi lama-lama mundur kalau kalian nggak membuat aksi untuk move on ini dari orang ini. Jadi kalian para Gemini ya, kalian memutuskan untuk bangkit dan move on gitu akhirnya ya. Dari kartu Transformation, The Hangman, dan Prince of Earth, kalian bisa juga sih berurusan dengan Earth sign di luar sana. Earth sign itu berarti ada Capricorn, Taurus, Virgo ya. Bisa juga kalian dealing sama mereka Earth sign, Sun, Moon, Rising-nya ya, gitu. Bisa jadi ya. Tapi gini ya, kalau yang terlihat di sini, ini situasinya kalian itu bener-bener merasa hancur ya gitu kayaknya ya. Kayaknya sih merasanya hancur ya, apalagi di situ kan ada kartu The Death ya, transformation gitu ya. Itu transformasi yang besar-besaran gitu, yang bener-bener bisa merubah paradigma kalian, sudut pandang kalian. Mungkin hati kalian yang tadinya penuh dengan harapan, bahagia, dan bersuka cita, berseri-seri, tiba-tiba karena ini itu benar-benar gersang, dingin, dan kalian sudah malas berharap. Itu bisa jadi gitu. Jadi benar-benar bisa memberikan perubahan yang signifikan dari pribadi seorang Gemini kalau saya lihat di sini gitu. Tapi memang ya namanya proses move on ya. Apalagi kalau kalian mungkin sudah punya ekspektasi lebih dari hubungan ini dari orang itu dan dilukai seperti itu. Maksudnya di sini saya melihat kalian terluka, tapi kan kita nggak membahas mana yang benar mana yang salah ya. Cuman di sini kelihatannya kalian terluka banget gitu. Ya, terluka banget itu bukan berarti mau menghakimi orang itu salah gitu kan. Nggak juga. Kadang bisa jadi kita juga salah memposisikan diri, itu juga bisa. Atau ya mungkin dia salah, kita juga salah karena percaya sama dia loh. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi salah dong gitu. Tapi intinya di sini ya pedih banget gitu loh Gemini. Ini bisa membawa perubahan besar banget buat hidup kamu Gemini di luar sana ya. Karena ini memang sudah mengobrak-ngabrik diri kalian dari dalam gitu. Jadi kalian butuh untuk rekonstruksi lagi gitu diri kalian gitu ya. Ya gimana ya rasanya, mungkin kalian sudah punya ekspektasi lebih sama orang tersebut, sama hubungan itu, terus kalian kecewa dan kalian lelah dengan hal-hal yang seperti itu terus tidak berubah, dan kalian capek gitu loh. Jadi ya udahlah, move on aja gitu. Kayaknya buat apa sih ditangisi terus gitu. Ya gimana ya, namanya nangis itu kan wajar karena sedih gitu ya. Sorry bentar, mau saya rubah. Oke, tadi ternyata ini tulisannya kepotong. Jadi gini, nangis itu wajar ya. Cuman kalian mikir kenapa sih harus stuck sama orang ini terus, sama hubungan ini gitu. Tidak membawa benefit buat kalian. Kalian malah terpuruk, diam di tempat, bisa mundur gitu. Kapan majunya hidup ini gitu. It's okay, nangis itu hal yang wajar. Kalau memang nangis bisa membuat kalian merasa lebih baik gitu ya, nggak apa-apa gitu. Menangis untuk membuat merasa lebih baik, it's okay, itu manusiawi. Karena memang air mata juga ya mungkin sebenarnya sih kelenjar air mata diciptakan ya gitu ya, menghasilkan air mata untuk membasahi mata biar nggak kering sih ya. Tapi mungkin dia punya fungsi lain gitu ya, karena ketika menangis perasaan itu bisa jadi lebih baik gitu. Nggak apa-apa, it's okay Gemini. Prosesnya di sini memang kalian jadi apa ya, kayak mungkin belum siap buka hati, nggak siap buka hati gitu. Dan proses ini tuh lumayan lama, jadi mungkin
mau move on ini nggak harus kalian punya pasangan baru sih sebenarnya. Move on ini hidup kalian ini yang move on ya, langkah kalian ini gitu, berjalan, hidup terus berjalan, langkah kalian terus berjalan gitu ya, dan kalian terus tumbuh pikirannya gitu ya, move on kira-kira begitulah ya. Tapi kalau untuk membuka hati, untuk jatuh cinta lagi, kalian itu cukup ya mungkin karena terlukanya banget ya, dalam banget nih kayaknya, jadi susah gitu loh untuk merasa jatuh cinta lagi tuh kayak gimana ya, susah gitu. Belum ini belum saatnya mungkin ya, karena ini kan masih proses healing. Jadi nggak apa-apa, itu bukan hal yang harus dipaksakan, harus cepet-cepet jatuh cinta lagi, nggak usah lah gitu. Biasa aja kalau memang belum ada hasrat untuk jatuh cinta, belum ada keinginan untuk jatuh cinta, belum ada hasrat untuk membuka hati atau dekat sama orang secara romance ya, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan juga. Yang penting kan kalian pikirkan diri kalian aja gitu, gimana caranya tetap menghibur diri kalian. Banyak cara kan, nggak harus punya pasangan dalam percintaan maksudnya gitu, kayak gitu, banyak cara. Progresnya lumayan ya, lumayan lama nih kayaknya ya. Tapi gini Gemini, kalau yang kulihat di sini, mungkin kalian itu sudah proses healingnya sudah dari kemarin-kemarin ya. Ini itu mungkin sudah di tengah-tengah proses healing sih sebenarnya. Tapi beberapa bulan ke depan ya, pokoknya gini, kalau kalian sudah benar-benar selesai dengan hal ini ya, dengan orang tersebut gitu. Kadang kan mungkin kamu belum benar-benar selesai, bisa saja hubungan ini ya udah selesai, kalian nggak saling berkomunikasi, cuman pikiran kamu masih sama dia. Kalau dia menghubungi mungkin kamu sulit untuk menolak gitu kan. Menolak ya, emang susah sih ya. Apalagi kalau masih cinta gitu ya, susah kali ya. Gitu. Jadi pokoknya kalau kalian belum benar-benar selesai di sini, kalau yang saya lihat akan sulit orang yang baik itu masuk ke hidup kalian gitu, atau kalian nggak bisa menangkap frekuensi itu gitu. Jadi mungkin kalian harus menetapkan frekuensi kalian dulu lah ya. Kalian atur frekuensi itu ya. Mengatur frekuensi itu pertama dari mindset sih ya. Dalam hal ini mindset kalian melihat situasi ini tuh gimana sih ya, situasi yang kalian alami ini gimana gitu. Jangan sampai sakit yang kalian alami itu hanya sekedar lewat gitu aja, tapi kalian nggak mengambil pelajaran di sini gitu untuk kedepannya gitu. Jadi ya bisa aja mengulang kesalahan yang sama misalkan. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak menyebut kesalahan kalau itu baru pertama kali, atau ya oke 2 kali lah ya. Kalau pertama kali itu namanya pembelajaran ya. Kalau kedua kali ya, yang penting ada effort untuk membuat perubahan ke arah lebih baik ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada effort itu, walaupun hasilnya belum sempurna gitu, nggak apa-apa. Itu kan masih proses transisi kalau yang kedua itu biasanya, oke? Jadi gini, jadi ya dari mindset kalian, bagaimana kalian melihat situasi ini gitu ya. Nah, situasi ini mungkin bisa merubah paradigma kalian, mindset kalian ya. Yang penting kalian mau benar-benar bisa melihat peta permasalahan dengan tepat ya, biar bisa mengambil hikmahnya juga tepat gitu. Dan itu akan mempengaruhi prinsip kalian ke depannya juga gitu, dari mindset itu gitu. Jadi saat itulah frekuensi kalian itu bisa berubah gitu. Dan saat frekuensi kalian berubah gitu, seharusnya kalian tidak mengalami situasi yang seperti ini lagi, seharusnya ya. Kayak gitu. Jadi gini Gemini, kalaupun orang lama ini yang akan hadir lagi buat kalian suatu saat nanti nih ya, beberapa bulan ke depan ini nanti, orang ini sih aku lihat kemungkinan masih akan membayangi kalian. Maksudnya bukan cuma membayangi lewat pikiran ya, tapi dia bisa membuka komunikasi sama kalian, menyapa kalian lagi. Jadi ya gitu. Jadi belum bener-bener hilang gitu keberadaannya gitu. Dia masih bisa datang gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah merubah frekuensi kalian itu, kalaupun orang lama itu datang, ya orang lama ini yang udah menyakiti kalian itu datang gitu ya, karena frekuensi kalian tadi sudah berubah, jadi kalian udah sulit untuk menerima mereka kalau frekuensi mereka masih sama. Ya, tetapi kalau
sama seperti sebelumnya, artinya sudah nggak connected sama frekuensi kalian yang saat ini, yang setelah kalian berubah ini gitu. Jadi kalian juga nggak akan ketemu dan kalian juga tidak akan terjebak di situasi yang sama lagi gitu. Tetapi kalau kalian bisa bertemu sama orang yang lama, connected gitu ya, saat frekuensi kalian sudah berubah, artinya mereka pun sudah berubah frekuensinya gitu, dan kalian bisa bersama di frekuensi yang lebih baik gitu, dan seharusnya tidak terjebak juga di situasi ini lagi gitu ya. Dan saat kalian sudah merubah frekuensi kalian juga akan menarik orang yang sefrekuensi sama kalian juga nantinya gitu. Karena kalau aku lihat di sini, saat kalian itu benar-benar sudah selesai dengan pembelajaran ini, sudah selesai dengan urusan ini gitu ya, kalian bisa melangkah dengan tersenyum, dengan lebih ringan, lebih bahagia gitu ya, bukan dengan kegalauan ya. Kalau kegalauan itu dianggap kalian belum selesai dari sini. Tapi kalau kalian sudah bisa menatap ke depan dengan ceria, oke, ceria itu nggak harus girang, teriak-teriak gitu, nggak harus ya. Maksudnya berseri lah dari dalam hati kalian, itu kalian berseri ya, kalian happy, kalian ringan langkahnya. Di situ kalian mungkin sudah selesai dengan ini. Saat sudah selesai dengan ini, yang saya lihat ya, yang aku lihat di sini ada Two of Cups, ada cinta baru yang mungkin lebih cocok untuk kalian saat kalian sudah merubah frekuensi kalian tadi ya. Jadi di saat itu kalian juga akan menarik orang dengan frekuensi itu gitu, dan bisa jadi itu orang yang lebih oke lah. Maksudnya gimana ya? Ya mungkin gini lah, kalau frekuensi kalian berubah ke arah yang positif. Kok positif sih frekuensi? Maksudnya kalau frekuensi kalian berubah gitu ya, di sini cara kalian melangkah itu lebih baik, menjalani hidup lebih baik ya, kalian pun akan menarik orang dengan frekuensi yang sama dengan kalian gitu. Jadi itu lebih bisa mengimbangi. Jadi kalau kalian berubah ke arah sangat positif gitu ya, ya kalian juga akan menarik orang yang sama gitu. Sehingga kalau energinya terlalu positif, seharusnya nggak terjebak di situasi ini lagi gitu loh. Jadi ketika kita mau gue pengen ini pasangan setia, pengertian gitu ya, open minded gitu, terus habis itu smart gitu bisa jadi, atau apa lagi ya, enaknya apa ya, pokoknya orangnya tuh dewasa dan bijak gitu loh. Nah kayaknya kalian perlu seperti itu dulu sih memang. Karena kalau kalian sudah berada di situ, bisa jadi bisa jadi ya kalian akan menariknya orang-orang yang kayak gitu. Tapi seharusnya iyalah, karena kalau misalnya kalian sudah smart, open minded, terus bijaksana banget gitu loh misalkan, terus kalian juga kayaknya agak oke lah, kalau kita nggak boleh bilang mustahil, agak sulit juga kalau kalian ketemu sama orang yang nggak bisa mengimbangi kalian gitu loh misalnya, ya kan? Kalian kan juga pasti ilfeel dong, males banget deh kayak gitu ya. Kalian udah super bijaksana, terus kalian kalian biasanya kemungkinan tidak akan bertemu dengan yang kekanak-kanakan. Kalaupun kalian dipertemukan dengan yang kekanak-kanakan, itu hanya lewat aja, kalian nggak bisa bener-bener nyantol karena tidak saling mengimbangi, intinya gitu sih. Tapi mungkin ada juga orang yang gila ya, gue udah bijaksana tapi kok dapatnya anak-anak. Ya mungkin ya mungkin perlu dievaluasi lagi beneran nggak, karena bijaksana itu juga relatif. Mungkin bijaksana di satu sisi, tapi di sisi lain mungkin bercermin juga dengan orang yang dia temui itu, bisa jadi. Tapi bukan berarti nggak bijaksana, karena bijaksana itu relatif gitu. Soal tadi yang kekanak-kanakan itu sebenarnya contoh aja gitu, hanya istilah contoh gitu. Misalkan kalian sudah bijaksana banget, agak sulit kalau kalian harus dealing sama yang kekanak-kanakan pasti kan. Jadi nggak akan nyantol, jadi kalian nggak akan ketemu. Kalian akan lebih nempel dan kalian lebih menarik ya orang yang sefrekuensi sama kalian gitu. Setidaknya bisa mengimbangi kalian lah. Walaupun mungkin bisa juga dia lebih bijaksana atau kalian lebih bijaksana, at least kalian nggak terlalu signifikan perbedaannya, karena ya susah juga gitu, nggak bisa mengimbangi kan gitu. Jadi ya memang sih kita perlu jadi versi terbaik diri kita untuk menarik apa yang seharusnya menjadi milik kita, tapi yang itu gitu, yang oke gitu loh maksudnya. Ya itulah intinya.
Ya maksudnya pokoknya intinya sih PR kita semua ya, maksudnya menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Apa yang seharusnya menjadi milik kita itu akan menghampiri kita tanpa harus terkesan kita mengejar-ngejar gitu. Ya kayaknya ada sesuatu yang harus kita evaluasi dulu dalam diri kita gitu ya. Terus ya apa ya, versi terbaik itu juga nanti kita akan menarik orang yang, ya kalau memang kita maunya A, kita menjadi A, nanti kita akan menarik orang yang A juga yang sesuai dengan keinginan kita gitu, atau kebutuhan kita yang pastinya bisa mengimbangi kita gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat di sini Gemini. Di sini ada Six of Earth, The Strength, sama Two of Cups. Jadi ini Gemini, apa namanya? Ini semacam karma baik Gemini. Jadi kalau kalian tadi aku udah bilang selesai di sini. Jadi kalau kadang kita punya masalah ya, oke lah ya kita jalani masalah itu, tapi bukan berarti kita mencari pelarian yang negatif. Maksudnya jangan sampai kita mencari pelarian atau pelampiasan yang hanya menjebak kita pada hal-hal atau masalah baru gitu loh, hal-hal buruk atau masalah baru gitu loh. Bukan berarti kita seakan-akan bukan berarti kita menjalani hidup kita seperti malaikat juga ya. Ya nggak tahu juga, maksudnya itu kan relatif banget, mau dibilang malaikat kayak gimana dulu nih gitu ya. Baik itu juga relatif banget ya gitu. Kalau orang baik banget, sebagian orang akan bilang gila dia baik banget, ini yang baik dan ideal itu ya kayak gini. Tapi sebagian orang akan bilang itu bodoh banget. Baik sih baik, tapi kalau kayak gitu sih udah bodoh gitu. Artinya baik itu kan jadi relatif ya kan, orang bisa punya penilaian beda-beda gitu. Tapi pokoknya gimana ya, ya intinya sih menjalani sesuatu yang memang sesuai dengan hati kalian atau intuisi kalian aja lah ya, pemahaman kalian atau prinsip kalian. Kalau kalian pun merasa itu tidak baik untuk kalian, ya sudah, kenapa harus dipaksa untuk dilakukan gitu ya kan, hati kalian kan tahu gitu. Kecuali kalau kalian mau melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan hati, ya terserah gitu ya, tapi kan ada konsekuensinya gitu lah ya. Tapi pokoknya saat kalian menjalani hidup itu kan juga kalian pasti akan belajar ya, apa yang baik buat kalian, apa yang enggak, kayak gitu. Bukan semua itu tentang pendapat orang, tapi yang kalian rasakan aja gitu. Intinya gitu sih Gemini ya. Dan ini karma baik menurut aku ya. Jadi ketika kalian sudah selesai di sini dan kalian berusaha tetap menjalani hidup kalian sebaik yang kalian tahu dan kalian bisa gitu ya. Artinya tidak menambah masalah baru gitu. Saat kalian udah bisa ringan tadi aku bilang gitu, itu artinya kalian udah selesai di sini dan kalian udah levelnya naik gitu. Disitulah kalian tinggal menuai karma baik. Nah, karma baiknya di sini aku lihat di percintaan. Yang aku lihat ke depannya ini akan, kalau kalian udah selesai di sini, kalian akan kedatangan orang. Kalau yang aku lihat kedatangan orang baru, kedatangan orang, iyalah. Aku lihat sih kedatangan orang baru. Tetapi aku juga melihatnya di sini orang lama itu juga masih datang gitu. Nah, kalian ini nanti akhirnya memilih. Kalian mau milih yang mana? Yang lama apa yang baru gitu. Kalau yang lama itu masih sesuai dengan frekuensi kalian yang saat itu dan kalian tidak terjebak di situasi yang kayak gini lagi, it's okay. Kenapa kok bilang nggak terjebak di situasi yang kayak gini lagi? Emang kalian mau terjebak di situasi kayak gini lagi? Ini pun situasi yang tidak kalian inginkan kan gitu. Itu sih maksudnya, bukan masalah buruk baiknya, tapi kalian pun tidak menginginkan ini dan ini pun menyakiti kalian, kayak gitu sih. Terserah gitu ya, kalian pilih yang mana gitu. Pokoknya saya melihatnya sih gitu ya. Ada orang baru ya, itu kayak karma baik ya, termasuk karma baik gitu. Kalian kedatangan orang itu yang bisa meronakan hidup kalian. Apa sih bahasanya? Intinya dia bisa menghibur kalian. Ya kalian sih sebenarnya udah ringan aja langkahnya, tapi mereka ini datang itu bisa jadi penghiburan lain gitu loh. Jadi ya lumayan lah bikin hidup kalian lebih berwarna lagi ke depannya gitu ya. Tapi orang lama ini kayaknya masih belum selesai sih. Jadi bisa akan datang lagi, tapi ya udahlah ya Gemini. Maksudnya kita kan nggak bisa maksakan perasaan orang, kita juga nggak bisa maksakan orang itu harus bersikap kayak gimana, itu kan urusan mereka, hak mereka gitu. Orang bisa pergi dan datang ke hidup kita
gitu. Stay atau tidak di hidup kita itu kan terserah mereka. Tapi kita kan juga punya ability, kita juga punya power, apakah kita mau menanggapi itu atau tidak gitu. Suka-suka, maksudnya kalau kalian ingin menanggapi ya nggak apa-apa gitu. Kalian anggap oke, selesai, kita temenan biasa aja, ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja gitu ya. Tapi intinya ada orang lama dan ada orang baru yang akan datang gitu. Saat kalian udah cukup selesai proses healingnya, ini udah nyaman, itu artinya udah lumayan selesai nih healingnya gitu ya. Yang aku lihat di situ, dan kan bener kan, di sini ada kartu The Strength dan Six of Cups, The High Priestess, Six of Swords, Two of Wands ya. Oke, jadi ginilah Gemini, kalau yang kulihat ya, beberapa bulan ke depan ini ya, beberapa bulan ini sih sebenarnya pembacaan energi untuk 3 bulan, tapi ini bisa berlangsung lebih dari 3 bulan juga, karena yang namanya waktu itu sangat dinamis, tergantung ke masing-masing orangnya, progresnya bagaimana gitu ya. Aku melihat bisa jadi masih di tahun ini kalian akhirnya memutuskan berkomitmen sama orang gitu. Itu bisa orang lama, itu bisa orang baru, itu terserah kalian. Tapi yang aku lihat ini ada orang baru yang disiapkan ya, universe untuk kalian, dan orang lama itu masih belum selesai juga perasaannya sama kalian, dan akhirnya kalian ini tinggal buat keputusan gitu ya di sini. Dan kalau yang kulihat di sini ya Gemini ya, pokoknya kalau kalian ini sudah bertransformasi ya, ini kan kayak Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, itu artinya ini gambaran bahwa ketika kalian bertekad untuk fokus pada hidup kalian, memajukan hidup kalian tanpa harus bergantung sama yang namanya romantic relationship gitu. Ada kan orang yang terlalu membutuhkan pasangan, jadi mereka itu nggak bisa jomblo, nggak bisa single, nggak bisa kalau sendiri itu nggak bisa. Jadi pokoknya kalau hubungannya itu sudah berakhir, mereka kacau, mereka harus cari yang baru untuk mengobati itu. Nah itu kan menurut aku sih mereka akan sulit untuk benar-benar healing gitu. Karena coba deh contohnya ya, ada kan artis ya, maaf nih, adalah intinya artis, dia udah selesai dengan hubungannya yang lama gitu ya, lalu dia cenderung memang harus mencari pasangan baru. Selama dia nggak punya pasangan, hidupnya rasanya galau gitu. Jadi mungkin pemikirannya dia penyelesaiannya adalah dia harus cari pasangan gitu untuk membantu kegalauannya gitu, untuk menyelesaikan kegalauannya. Tetapi yang ada dia gagal terus di hubungannya itu gitu ya. Kalau pacaran gagal mah ya udahlah ya, tapi kalau maaf nih, kalau nikah gagal berkali-kali gitu, aduh kayaknya udah malas juga ya mau nikah lagi kali ya. Tapi ya beda-beda orang sih ya, cuman maksudnya contohnya kayak gitu ya. Ya malas aja kayaknya, mungkin lebih enak kalau ya nggak tahu ya, kalau orang udah nyaman sendiri mah udah oke lah, maksudnya nggak terlalu ya gitu ya, maksudnya mungkin kalau orang itu udah nyaman sendiri gitu, dia ya sangat betah sendiri gitu ya. Tapi intinya ketika orang itu berpikiran ya mencari pasangan yang baru itu untuk membantu dia healing dan membuat dia bahagia, nah itu kesalahan besarnya. Takutnya dia belum selesai di situ dan akhirnya dia mengulang kesalahan yang sama di pasangan selanjutnya. Akhirnya hubungan yang selanjutnya nggak bertahan lama, gagal kayak gitu. Jadi dan itu kasusnya sama gitu. Artinya kan itu belum selesai. Ini kayak mata kuliah yang nggak lulus harus diulang kayak gitu loh. Jadi mungkin kebahagiaan itu harus diupayakan dari dirinya sendiri dulu gitu. Dimulai dari dirinya sendiri dulu itu ya, kebahagiaan. Terus healing. Ya kita ya healing itu banyak cara ya. Maksudnya bisa sih kita self healing, bisa kita healing sendiri, bisa juga dibantu orang. Tetapi bukan berarti berpikir gue healing berarti gue harus cari pasangan baru. Enggak kayak gitu. Maksudnya healing itu maksudnya kalian bisa sendiri, bisa dibantu orang lain, profesional atau siapa yang membuat kalian nyaman gitu. Tapi bukan berpikir langsung cari pasangan baru untuk melupakan yang lama gitu. Nah, ujian kalian itu di situ gitu. Kalian harus bisa membereskan itu sendiri, bukan mencari orang lain. Maksudnya di sini pasangan untuk menutupi yang sebelumnya gitu. Kayaknya mungkin belum mengambil sesuatu dari hubungan sebelumnya gitu. Akhirnya terjebak lagi di hubungan yang lainnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Maksudnya
handle diri sendiri dulu gitu. Ya handle diri kita gitu loh. Kalau intinya sih kalau mencari kebahagiaan dari orang lain itu siap-siap kecewa gitu aja, oke? Jadi aduh gue gak bahagia, gue sedih banget nih, gue mau cari orang yang bisa bikin gue bahagia, itu siap-siap kecewa kalau menurut saya sih. Kalau enggak ya tinggal dibuktikan aja, karena sebelum dia bisa merasa lebih baik sendiri, maksudnya merasa lebih baik sendiri, kayaknya males banget gue punya hubungan gitu ya sendiri terus, nggak kayak gitu sih. Maksudnya sebelum dia membuat dirinya itu merasa lebih baik ya, by themselves ya, maksudnya sebelum dia sendiri yang membuat dirinya merasa lebih baik ya susah juga gitu. Maksudnya dia mau melangkah kemanapun ya pada dasarnya ada hal yang harus fix dulu dalam dirinya gitu loh ya. Ini gue belum merasa lebih baik dan gue mencari orang untuk membuat gue merasa lebih baik, dan itu pasangan gitu misalkan, susah kayak gitu ya. Coba dulu kayaknya harus bikin diri kita merasa lebih baik dulu ya. Intinya sih ya pada akhirnya memang kita nggak bisa selalu bergantung sama orang gitu. Kita harus punya sisi independen itu sih, termasuk dalam hal emosional gitu. Nah di sini saat kalian sudah selesai atau berusaha menjalani itu ya di Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, itu kan kalian berusaha untuk memperbaiki kondisi hidup kalian aja gitu. Ini kan Pentacles itu kesannya memang lebih ke materi, tapi ini tuh saya melihatnya lebih kayak kalian berusaha mengangkat kehidupan kalian ya lebih baik gitu. Kalau sebelumnya kayaknya nggak ada arahnya, ini lebih terarah ya kan. Kalian bisa melakukan kegiatan kalian lebih baik ya, nggak yang berantakan tanpa arah, galau, nggak. Kalian bisa menjalannya lebih baik. Emosi atau kesedihan kalian atau sisi emosional tuh lebih bisa kalian kontrol, kalian lebih tenang ya kan. Makan juga enak ya kan. Kalian bangun tidur atau ya kalian bangun tidur melihat hari yang baru itu excited atau itu oke lah. Excited kayaknya oh my god gue seneng banget ini udah ganti hari gitu, nggak gitu juga sih. Maksudnya ganti hari terus kalian semangat untuk ya oke lah ya, kok klise banget kayaknya kedengerannya. It's okay lah kalau nggak mau pakai kata semangat, tapi saat kalian menjalani hari itu lebih bisa kalian nikmati gitu lah dengan diri kalian sendiri gitu loh. Ya well itu berarti kalian udah oke nih di sini, udah berhasil proses ini, udah berada di fase ini gitu. Saat kalian udah bisa menikmati hari-hari kalian gitu. Kerja masih bisa kalian nikmati, makan kalian nikmati, tidur kalian nikmati, nonton YouTube kalian nikmati, sendiri kalian nikmati gitu. Kalian udah berada di fase ini. Ini kan fase cukup independen secara emosional juga gitu ya. The Hermit ini banyak banget earth sign-nya ya di sini, atau kalian dealing sama earth sign lagi ya. The Hermit di sini yaitu jadi kalian benar-benar lebih spiritual melihat kehidupan kalian dari hubungan kalian yang gagal ini. Kalau yang kulihat di sini ya, diamnya kalian sendirinya kalian itu bukan kegalauan yang gak ada artinya, yang hanya kelabu aja dan kesedihan yang pekat, nggak kayak gitu. Tapi diamnya kalian atau kesendirian kalian itu membawa wisdom sendiri buat kalian, dan kalian menikmati itu gitu. Kalian lebih tenang, damai. Di saat ini kalian sudah sukses di pencapaian hidup kalian yang ini, nih kalian bisa jadi Queen of Wands ya, kece, badai, independen ya, hot, oke? Dan di saat itu kalian sudah jadi Queen of Wands itu, oke? Ini yang saya lihat, kalian itu bisa menarik orang baru ya. Di sini ada Prince of Cups dan di sini ada The Empress. Aku lihat ini adalah orang yang baru. Intinya abundance itu datang kepada kalian, dan itu memang bukan tentang materi. Kadang kalian merasa bahagia, damai, itu juga abundance sih menurut saya. Itu merasa hidup kalian lebih baik, justru melepaskan semua stres yang ada dalam diri kalian gitu. Itu lebih baik gitu. Itu juga abundance gitu loh maksudnya. Nah di sini di saat itu mungkin kalian sih sebenarnya udah lebih bahagia, tapi kedatangan orang itu bisa bikin kalian juga bingung gitu. Kalian mungkin takut gitu ya, ini akan terulang lagi, kalian nggak yakin, nggak apa-apa, itu proses, nanti biarkan aja proses itu berjalan gitu ya.
gitu. Oke, nanti kalian juga akan memilih sendiri kan mau yang mana gitu. Itu mungkin juga ada kebingungan dari itu sih kalau yang aku lihat di sini. Oke. Kemudian kita ke oracle-nya ya. Nah, di sini Gemini, di sini itu di kartu ini aku lihat kalian itu disuruh menjadi diri sendiri. Kalau kalian merasa sudah menjadi diri sendiri, oke, bagus ya. Tapi yang aku lihat di sini kalian disuruh menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain atau kalian berusaha memuaskan orang tapi itu bukan diri kalian. Nah, itu sumber kalian akan kecewa juga gitu ke depannya gitu. Kalau kalian hanya menjadi sosok yang bukan diri kalian hanya untuk memuaskan orang, gak genuine gitu ya. Itu membawa masalah aja buat hidup kalian sih ke depannya. Ya, jadi prinsipnya adalah love yourself first gitu. Kalau kalian mencintai diri kalian nyaman sama diri kalian, tentu kalian menjadi diri sendiri lah, bukan melupakan diri hanya untuk memuaskan orang lain. Itu juga kayaknya nggak bijak sih kalau dari sudut pandang saya. Tapi kalau kalian punya penilaian sendiri, it's up to you, oke? Ini adalah melepaskan semua penat itu dari hubungan yang sebelumnya ya. Kembali ke diri kalian, temukan diri kalian, lepaskan itu ya. Di sini, di saat sudah selesai dengan proses ini ya, kalian sudah jadi diri sendiri, kalian udah nyaman dengan diri kalian sendiri, sangat confident gitu ya. Kalian menarik orang baru kalau aku lihat. Orang baru walaupun orang lama juga masih datang ya. Cinta baru, kebahagiaan baru ya, passion baru, oke? Ya, nah di sini ini pikirkan lagi, ini masih ada hubungannya sama kartu ini loh. Gemini kalau yang aku lihat ya. Jadi ini masalah pengorbanan kan ya. Jadi apa ya? Kita kalau mau berkorban, mau berbuat baik itu pada tempatnya gitu ya. Kalau kita mau berbuat baik tapi tidak pada tempatnya, itu juga bisa jadi kesalahan. Contoh, kita berbuat baik dengan menolong pencuri. Ya, iya itu kita maksudnya membantu gitu, membantu pencuri dengan tulus, kita nggak minta apa-apa, tapi kita membantu pencuri gitu loh. Pencuri yang merugikan orang lain lah ya pastinya gitu. Secara langsung merugikan orang lain dong ya. Dia mengambil sesuatu gitu dari orang lain gitu. Tentu kita akan dapat getahnya juga kan. Kalau itu ada getahnya, kan namanya pencurian itu kan ada konsekuensi hukumnya gitu. Dan kita bisa kena getahnya di situ karena kita membantu tindak pidana pokoknya. Pokoknya membantu kejahatan lah ya. Kayak gitu ya. Walaupun kita nggak dapat apa-apa dari hasil curian itu misalkan. Nah itu gimana itu? Itu mau dipandang seperti apa? Satu sisi itu membantu secara tulus, tapi sisi lain itu kan membantu pencuri. Jadi kalian membantu tidak pada tempatnya. Itu contoh maksudnya. Ya, kalian berkorban tidak pada tempatnya. Artinya nanti ujung-ujungnya maaf banget itu kelihatan jadi kayak sampah gitu loh. Oke, sorry kalau kasar. Tapi contohnya gitu. Kan kenapa kalian nggak berkorban atau membantu di tempat yang baik, misalkan share sesuatu makanan atau apa ke orang yang membutuhkan gitu misalkan ya, itu kan lebih pada tempatnya gitu kan, contohnya kayak gitu. Nah terus ada lagi contoh, misalkan gue tuh selama ini ngalah terus, disakitin ngalah gitu sama pasangan misalkan, ya ini bukan aku sih, maksudnya contoh dari orang di luar sana gitu ya. Ada sih waktu itu yang waktu itu saya pernah buat Q&A juga tentang itu, ada seperti itu ya dari subscriber gitu. Misalkan gini, dia selalu mengalah untuk pasangannya walaupun dia disakiti ya, mendapatkan kekerasan fisik dan verbal gitu. Tapi dia mau stay di situ karena dia cinta sama pasangannya. Dia anggap itu pengorbanan dia atas cintanya dia. Itu apakah itu pengorbanan pada tempatnya? Dia melukai dirinya sendiri dan dia membiarkan orang lain melukainya terus-terusan. Ya itu jadi tidak pada tempatnya juga. Itu ya ini gitu loh. Ada sesuatu yang layak untuk mendapat pengorbanan kamu, ada yang udahlah gitu. Udahlah please deh gitu. Gak usah lah. Bantu ke tempat yang lain aja, pada hal yang lain aja gitu. Misalkan membantu itu bukan berarti mengorbankan dirimu untuk rela disakiti gitu. Enggak kayak gitu loh. Kalau kayak gitu pandangannya ya orang tersebut belum bisa mencintai dirinya sendiri gitu. Kalau orang itu belum bisa mencintai dirinya sendiri, dia nggak bisa berharap orang lain mencintai dirinya gitu loh. Ya kan? Dia aja nggak bisa mencintai dirinya,
gitu. Ya kalau dia sudah bisa mencintai dirinya, dia pun juga nggak terlalu berharap orang lain mencintai dirinya, karena dia sudah bisa melakukan itu untuk dirinya. Intinya sih seperti itu. Genuine, ini ada hubungannya. Mungkin kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, mungkin kalian hidup dalam kepura-puraan ya, apalagi Gemini gitu kan. Mohon maaf Gemini, maaf banget. Bisa jadi gitu loh. Misalkan di satu sisi kalian punya sisi ini, di sisi lain kalian punya sisi itu ya. Kayak ganda gitu ya. Maaf Gemini, kalau kalian gak merasa seperti ini, it's okay, gak apa-apa, ini gak harus resonate juga. Jadi maksudnya kayak gitu, satu sisi tuh bukan kalian, tapi sisi lain, ya kayak gitulah, kayak dua kepribadian. Kok aneh ya? Ya mungkin ada hubungannya sama logo Gemini. Gak apa-apa, sorry Gemini. Jadi maksudnya kalau yang kuliah di sini mungkin selama ini ada ketidakjujuran dalam diri kalian. Kalian mungkin berpura-pura, kalian mungkin tidak menjadi diri sendiri, kalian ya hidup dengan memakai topeng, dan itu merugikan diri kalian, melukai kalian sendiri. Mungkin kayak gitu sih kayaknya ya Gemini kalau dari aku. Oke Gemini, kalau dari finansial gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya saat kalian fokus ini oke-oke aja loh Gemini gitu ya. Kalian bisa memulai karir kalian yang sudah lama, kalian rekonstruksi lagi jadi lebih oke lagi saat kalian sudah fokus di sini dan move on dari masa ini gitu ya. Bisa juga kalian membuat project baru gitu, atau memulai sesuatu yang baru gitu. Bisa yang lama diperbaharui dalam hal pekerjaan atau karir ya. Bisa memang baru gitu. Tapi intinya sebelum kalian benar-benar dealing sama orang yang baru nanti, yang tadi saya bilang itu, kalian sudah berada di finansial yang sebenarnya oke juga gitu loh Gemini. Jadi sebenarnya dalam hal finansial sebenarnya sih gak terlalu bermasalah ya kalau kalian sudah bisa udah lebih move on lah dari situasi ini gitu. Kalau belum ya susah juga memang, tapi nggak kok. Saya melihat kalian effortnya besar banget ke arah sini. Jadi bisa banget lah menjadi Queen of Pentacles atau Ace of Pentacles gitu di tahun kerbau logam ini gitu ya. Bisa lah yang namanya lebih mensukseskan karir yang sudah kalian jalani atau membuka project baru, itu bisa lah. Oke? Itu saja Gemini. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye.